kami memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini Tuhan. Biar kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di hari ini Tuhan kami boleh melihat jemaat Tuhan yang telah hadir dalam gereja ini. Mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau. Ada suatu kerinduan yang besar dari kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Datang di dalam bait-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Berkati semua yang telah hadir hari ini. Berkati jemaat-Mu yang di rumah Tuhan yang tidak sempat hadir. Biar mereka boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu, pesan-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Untuk kami melanjutkan hidup kami supaya kami tetap di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas suara saya? Jelas ya. Saya suka sekali karena hari ini boleh melihat, biasanya kita ngelihat kosong, hanya pemusik saja ya. Tapi hari ini banyak yang hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya tahu wajah-wajah saudara senantiasa dalam kemuliaan Tuhan ya. Walaupun banyak masalah yang datang dalam hidup saudara, tapi hari ini saudara boleh datang berbakti memuji nama Tuhan. Kita akan baca saja langsung Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan. Nah, bisa sama-sama kita baca. Udah dapat? Ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, jelas sekali firman Tuhan berkata, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gimana dalam suasana seperti ini kita nggak khawatir? Ya, secara nalar kita akan berkata gimana nggak khawatir? Ya, kalau anak yang udah besar bisa kita bujuk, nggak ada uang mama hari ini. Tapi yang kecil dia mau jajan, dia nggak ada, mamanya papanya nggak ada duit, dia akan nangis dan berguling-guling. Itu cukup merepotkan dan memusingkan. Ya, jadi ketika saudara khawatir, ketika menghadapi segala sesuatu ini, dikatakan bahwa ketika kita khawatir, kita gelisah, itulah sumber daripada stres. Ya, dalam renungan kita berapa hari yang lalu yang ada di grup WA dikatakan bahwa kekhawatiran itu membesar-besarkan masalah, masalah kecil jadi besar. Coba saudara kalau ngedengar orang ngehina saudara. Ketika dia hina terus saudara pikirin, kok dia menghina saya dengan kata-kata yang pedas, dengan kata-kata yang tidak membangun seperti itu, membuat saya sakit hati. Terus kita pikirin, jadi besar. Akhirnya apa? Kita jadi marah, terus kita jadi apa? Kita jadi rasanya pengen apa? Melawan orang itu. Kita akan berantem sama orang itu. Kita akan lama-lama akhirnya timbul kepahitan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa khawatir tentang sesuatu yang tidak bisa kita ubah itu sia-sia. Ya, kalau ada sesuatu yang nggak bisa kita ubah terus kita khawatirin, kita pikirin, itu sia-sia saudara pikirin. Ya, tapi khawatir itu juga tidak wajar dan tidak sehat. Ketika saudara khawatir akan gelisah, maka segala sesuatu menjadi tidak lancar ya. Kekhawatiran tidak bisa mengubah hal-hal yang lalu, masalah yang lalu yang kelam,
yang nggak mengenakan hati kita nggak bisa diubah dengan rasa khawatir kita. Dan juga rasa khawatir tidak bisa mengontrol masa depan kita. Kita akan buta, kita akan tertutup otak kita, hati kita karena kita khawatir, ya. Saya akan mengajak saudara mengkaji atau memeriksa hidup saudara. Apakah saudara sudah dalam gejala stres? Orang khawatir lama-lama jadi stres. Ya, coba yang ada di ruangan ini, sudah kaji ya. Gimana gejala-gejala stres itu? Katakan bahwa secara emosi atau perasaan, kalau orang mempunyai gejala stres, itu rasa takut karena tidak memiliki apa-apa. Ya, saya nggak punya apa-apa ini, takut ya. Terus langsung kita, gimana masa depan saya? Bagaimana masa depan rumah tangga saya? Bagaimana masa depan pendidikan saya? Ya, kalau terus kita bikin emosi kita, perasaan kita akan mendekati stres atau sudah stres ya. Terus rasa marah, dikit-dikit maunya marah. Baru ngedenger masalah dikit udah maunya marah. Ya, itu mungkin saudara dalam gejala stres. Kaji ya masing-masing hari ini. Kasih ngerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa. Ini gimana ya kalau bikin ini, gimana sekarang orang aja nggak dagang. Hari ini aja belum diumumin PSBB itu udah selesai atau memang masih tambah, ya. Itu masih mengkhawatirkan kita, membuat kita marah, frustasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu secara perasaan saudara, secara emosi. Terus rasa bersalah, menyesal dengan keadaan, sedih yang terus menerus, ya. Itu berarti saudara masuk dalam gejala stres, ya. Perhatiin, kok pada nunduk, diem, lagi mikir. Saudara, saya nggak jelas karena ada ini, ada kacamata saya nggak jelas melihat muka saudara. Tapi Tuhan yang melihat hati saudara hari ini. Kaji sendiri ya. Secara tingkah laku, gejala-gejala stres itu mendapat gangguan tidur. Kalau baru tidur sejam, udah bangun nggak bisa tidur lagi. Dibilang pikiran mikirin apa? Enggak, kayaknya nggak mikirin apa-apa. Tapi kok baru tidur sebentar kebangun nggak bisa tidur lagi. Itu berarti saudara dalam gejala. Terus gangguan makan, kehilangan nafsu makan. Kalau masih doyan makan, ya mungkin salah satunya ini, ya gangguan tidur, gangguan makan, nggak makan karena stres ya. Jadi nggak mau ngapa-ngapain. Terus perilakunya menghindar. Kalau orang mau ketemu, enggak lah, udahlah, ya. Pesimis, menghindar aja dari orang. Gak usah ketemu-temu, gak usah ngobrol sama orang, gak usah ngapa-ngapain, diem aja di rumah. Di rumah udah diem, gak ngapa-ngapain juga. Ya, itu saudara berarti tingkah laku saudara menuju kepada stres ya. Terus lebih parah lagi, nangis aja terus. Mungkin kalau nangis ini ibu-ibu ya. Apa bapak-bapak juga suka nangis? Gak apa-apa kok bapak-bapak nangis. Ya, supaya emosinya meluap keluar, jadi hatinya ini. Nangis terus menerus. Bikin pusing keluarga ya, kita udah dalam keadaan seperti ini, dia nangis terus. Dikit sudah marah, atau istri salah dikit, suaminya udah marah-marah. Ya, itu tingkah laku orang yang dalam gejala stres atau dia sudah stres, ya. Terus apalagi tidak mampu bicara, ada lagi yang nggak bisa bicara, diem, gelisah aja hidupnya, ya. Terus secara fisik, ya, secara badan, pening lagi, terus tenggorokan kering, sakit, ya, dan perut merasa tertekan. Fisik saudara, berarti saudara dalam gejala stres, ya. Ada nggak seperti itu, ya? Terus apalagi dada sesak, nyeri, jantung berdebar bukan karena ngeliatin pacarnya atau kekasih hatinya atau melihat suami atau istrinya, tapi berdebar-debar karena iramanya nggak bagus, nggak teratur jantungnya, ya. Itu berarti secara fisik saudara sudah sampai di dalam gejala stres, ya.
Ini makanya hal-hal seperti ini kita ingat COVID ya. Orang yang terkena COVID ya pasti bilang gitu, tenggorokannya kering ya, terus dada sesak, nyeri ya. Terus kalau ada segala sesuatu menyerang yang lain, mungkin saudara alergi. Alergi itu juga salah satu gejala dari stres. Otot rasanya kejang-kejang nih, kaku badan ya. Terus apalagi banyak berkeringat. Saya nggak ada penyakit jantung, tapi saya nggak ada apa-apa, saya nggak karena virus corona, mereka harus hatinya senang dikatakan dokter. Hatinya senang, makan yang kalau dikasih makan, makan ya, makan yang baik. Supaya apa? Imun di dalam tubuh kita menjadi naik dan kita sehat. Makanya orang-orang yang terkena corona yang sembuh, yang disembuhkan itu karena mereka semangat, sukacita ya. Jadi ini harus kita pelajari dalam hidup kita secara kognitif. Kalau ibu-ibu yang anaknya sekolah pasti ada tuh rapotnya kognitif ya. Itu apa? Potensi kecerdasan otak ya. Otak kita pun kalau orang yang lagi gejala stres atau dia sudah stres, maka diri baik terhadap orang lain ya, negatif aja kerjaannya, pikirannya negatif terus ya, berpikir bahwa dirinya tidak berguna. Udah saya mah udah nggak berguna, nggak ada orang lagi yang perhatiin saya ya, saya nggak mampu berbuat sesuatu. Kasih nama Tuhan. Terus selalu berpikir tentang masa lalu yang gagal dipikirin terus. Terus ya, tidak memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu saudara dalam gejala stres. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stres itu adalah bagian alami dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak masalah yang datang dalam hidup kita, mungkin kita akan mengalami ya. Tetapi kita juga harus menghadapinya dengan bagaimana menghadapi semuanya ini. Pilihan kita mau terus dalam keadaan seperti itu sehingga sampai saudara bukan hanya gejala tapi sudah masuk ke dalam stres, lama-lama otaknya miring ya. Atau memang saudara kalau kita tidak memilih ikut bersama dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 12. Seseorang bisa membacakannya? Lukas pasal 12 ayat 25. Ya udah. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapakah di antara saudara dan saya yang dapat menambahkan sedikit masuk dalam stres, maka saudara tidak bisa berbuat suatu apapun juga. Tapi hari ini pilihan yang mau kita pilih bergantung pada saudara. Mau pilih kekhawatiran saudara, masalah hidup saudara sendiri dengan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, apa saudara mau menyerahkannya kepada Tuhan? Hari ini kita baca lagi Yohanes pasal 14 ayat ke-27.
berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena dari Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita memilih bahwa kita mau serahkan, kita percaya kepada Yesus Kristus yang mempunyai, yang berdaulat atas hidup kepadamu, dan tidak seperti yang diberikan dunia. Ya, mungkin seorang bisa menolong kita, memberikan damai sejahtera kepada kita ketika kita lagi sehat, kita banyak uang, tapi setiap kali kita udah tidak dibutuhkan, mereka tidak bisa dekat dengan kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, sebab itu kita harus pegang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percaya pada Yesus bukan berarti kita terlepas dari masalah. Mengizinkan sesuatu terjadi dalam hambatan-hambatan yang datang dalam hidup kita, mustahil kita hadapi tanpa Kristus. Ya, harus pegang ini bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu tidak mudah digoyah. Kalau orang bilang enggak, dia nggak baik, kalau saya sudah yakin berarti saya nggak bakal digoyahkan, karena saya sudah percaya yang dengan satu keyakinan. Raja Daud pun dalam kehidupannya yakin kepada Allah. Ya, dia mencari Tuhan, dia mencari Allah dan menceritakan segala kesulitan yang ia hadapi. Maka dia mendapat perkenanan Tuhan. Ya, Daud selalu ditolong. Apakah Daud itu setelah sungguh-sungguh berbakti kepada Allah, dia tidak mendapatkan masalah? Begitu banyak Daud. Raja Daud begitu banyak menghadapi persoalan, bahkan dengan anak kandungnya sendiri dia juga mendapatkan masalah. Dengan Raja Saul, raja pendahulunya, dia juga mendapatkan masalah. Tapi Tuhan meluputkannya semua itu. Karena apa? Karena Raja Daud yakin kepada Allahnya, bahwa Allah yang dia sembah tidak pernah meninggalkannya. Itu yang harus kita pegang sebagai anak Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kok kesusahan terus yang datang dalam hidup saya? Yakin, Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan bersama saya. Tuhan melihat saya. Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Tuhan ada di dalam setiap masalah saya. Maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Ya, jadi jangan, wah benar-benar nih ya, tahun 2020 dari Januari atau Februari terakhir sampai sekarang ini keadaan kita tidak menentu. Bahkan iman kita pun saya juga ragu ya. Apakah anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi yang terkena COVID masih tetap menyembah kepada Tuhan? Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus memilih ya. Kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, dan yakin. Nggak mudah digoyahkan. Apapun yang dikatakan orang, dia tidak akan goyah. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memperdulikan kehidupan. Biarkan kita menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Ya, tapi biarkan Tuhan juga menjalankan keinginannya kepada kita. Ya, tetap yakin sungguh-sungguh. Kalau Tuhan dapat kehidupan kita, malam bisa jadi pagi, itu kan kita nggak bisa.
Dia rela mati di kayu salib, ya turun dari bumi. Apalagi percaya kita dalam keyakinan kita kepada Dia. Kalau Tuhan atau alam mengatur alam semesta ini saja mudah baginya, ya Dia mengatur segala sesuatu dalam hidup, apalagi cuma dari Tuhan. Jadi jangan lemah, tapi terus kuat. Berikan saya kekuatan Tuhan, supaya saya keluar sebagai pemenang. Tetap menjadi anak-anak-Mu sampai menerbitkan harapan hidup kita, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan yakin, percayalah pada Tuhan, sebab Ia tahu atau ini nggak bagus buat kamu, nak, ya. Sabar. Harus kita buat supaya kita tetap di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita baca lagi ke Filipi tadi pasal 4. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu akhirnya. Saudara-saudara, semua yang benar, ya, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Jadi kalau yang pahit dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya, supaya damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Kita harus memikirkan hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Oh iya Tuhan, kalau Engkau telah mau tetap percaya dan yakin kepadamu, karena inilah didikan Tuhan kepadaku. Berikan saya kekuatan Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ketika damai sejahtera ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, bakal melakukan sesuatu, ya. Jadi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita nggak tahu masalah COVID ini akan berakhir kapan. Ada yang bilang sampai Desember, di Januari udah bagus. Ada juga orang yang mengatakan bisa 3 atau 4 tahun baru berakhir, baru kita akan seperti ini. Makanya dibilangnya tinggal di rumah kalau nggak perlu-perlu amat. Tapi saya boleh melihat bahwa saudara rindu kepada Tuhan. Saudara datang hari ini, kalau kita bisa berani makan mie, makan mie mie di
pakai pengaman, pakai segala sesuatunya. Ya, untuk minggu depan akan dijadikan 2 kebaktian, jam 7 dan jam 10. Saudara bisa pilih. Makanya kan di WA sama saya online ya, Gembala. Jadi saudara bisa pilih mau datang jam 7 atau jam 10 mulai minggu. Liburan kemana-mana ya. Apalagi kalau PSBB udah di ini, mall boleh dibuka, udah ngegeluntungan. Baru pergi. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan hari ini. Amin, Tuhan memberkati kita semua. Oh haleluya. Kita naikkan pujian. Saudara dalam khawatir, dalam keadaan kesesakan, nyanyikan lagu ini saudara.
saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari masuk PSBB itu tanggal 28 ini terakhir, tapi dari wali kota belum ada instruksi apa-apa ya. Nah, suatu hal yang ingin saya sampaikan, di Indonesia yang terpapar kena COVID itu udah 52.841 kalau nggak salah ya, 52.841 apa 42 ya. Semakin banyak yang terkena COVID. Tapi ada berita bagus yang ingin saya sampaikan, yaitu angka kematian semakin menurun. Ya, artinya apa? Dokter-dokter udah mulai pinter ngobatin orang COVID itu, udah lebih tepat obatnya dan banyak yang sembuh. Amin. Amin ya. Jadi udah semakin banyak yang sembuh. Karena itu di dunia terjadi perdebatan sampai kapan COVID ini akan berakhir. Kita nanti itu kita dapat mungkin di 4 tahun kemudian, di tahun 2025 nah, tetapi ada hal yang harus kita pelajari. COVID-19 ini, COVID-19 ini, dia adalah flu, jenisnya flu itu tetap virusnya nggak bisa dibasmi, puluhan macam ya. Sama sekali flu itu ya. Kan Bapak Ibu sering, dan saya kan juga, kita kan sering, kadang-kadang fisik kita lemah, kita kena flu ya. Nah, flu itu memang dari dulu nggak bisa diobatin, cuman memang flu yang jangan salaman, jangan apa. Nah, masalahnya sampai kapan kita harus begini terus ya? Ya, sampai kita lihat aja semua situasi. Tetapi apakah kita nunggu COVID berakhir baru hidup kita mau lanjutkan? Jangan. Hidup kita harus berjalan, dan kita harus kembali ke kehidupan kita yang normal, tapi dengan cara yang baru. Karena itu dikatakan new normal. Amin. Nah, karena itu sehubungan dengan itu, maka gereja kita juga banyak melakukan penyesuaian. Gereja banyak melakukan penyesuaian. Ya, mulai minggu depan kita ada ibadah perjamuan kudus. Ibadah yang seperti ini kita buat 2 kali, 1 jam 7, 1 jam 10. Ya, yang jam 10 kita siarkan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang nggak mau ke gereja, tetap nanti hosti dan anggur perjamuan akan kita kirimin ya. Nah, dan jangan lupa juga kita buka apa yang ingin disampaikan. Sampai jam 5 kita akan ada doa. Dan sehubungan juga dengan ini, saya undang hari Rabu besok ini ya, jam 7 malam, semua aktivis gereja kita kumpul. Kita akan rapat malam ya. Jadi saya tunggu di sini dengan protokol saudari ya, yang membutuhkan pelayanan khusus. Di sana ada yang mengatakan, "Om, tolong besuk Om, mama saya, tolong besuk papa saya." Pasti saya akan besuk ya. Dimanapun juga orang tua saudara ya yang ada gitu. Waduh Om, tolong besuk. Ada di mana? Ada di Singapura Om. Ya nggak apa-apalah.
sekalian tiketnya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari kita jalani kehidupan, dan juga ada satu yang menjadi pergumulan gereja, yaitu adalah merosotnya perekonomian. Karena itu gereja juga banyak dihimbau untuk usaha menengah kecil, kecil menengah, ya UMKM. Ya, nah jadi kita harus dibangkitkan. Jadi gereja harus berusaha menjadi mediator, menggerakkan ekonomi dari jemaat. Ya, jadi jemaat yang baru. Amin. Setuju ya? Nah, karena itu di gereja kita bangun apa yang disebut namanya nilai kinship. Kinship itu kekerabatan ya. Kita utamakan kekerabatan kita ya. Kita bangun rasa persaudaraan kita lebih dalam hal apa? Berekonomi, dalam hal mencari nafkah ya. Kita bangun ini bersama-sama. Yang kedua, jemaat jangan salah paham. Masa new normal yang gak boleh ke gereja itu adalah jemaat yang suhu tubuhnya panas badannya tinggi. Jadi panas badannya yang tinggi, bukan darahnya yang tinggi. Kalau darah tinggi masih bisa kita atasi dengan obat darah tinggi ya. Tetapi kalau temperatur badannya tinggi, maka kita suruh dia jangan kumpul-kumpul dulu ya. Pulang di rumah istirahat ya, jaga. Sebab salah satu ciri daripada COVID ini adalah para ahli kita bisa mengatasi bangkit kumpul bersama-sama Tuhan, walaupun kami tahu dalam kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami. Karena itu dan kami percaya COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan sengatnya. Karena kami percaya Tuhan, untuk mengatasinya. Dan kami semua yang sujud kepadamu dan memanggil namamu, kami sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, apapun yang kami perbuat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa khusus bagi saudara-saudari kami Tuhan. Yang pertama kami berdoa untuk Mechen Tuhan yang berulang tahun. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati pergumulannya Tuhan. Tuhan, berkat-Mu atasnya melimpah Tuhan. Diberkatilah kehidupannya, diberkatilah suaminya, anak-anak, menantu dan cucu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk saudari kami Yunita Wijaya yang berulang kerinduan Tuhan, dan berkati orang tuanya Papa. Kami berdoa bagi Papa Mama Daniel yang ada di kampung. Berkati dan pelihara kesehatannya. Terpujilah namamu Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga Budiman, sekeluarga bersama Nia, papa mamanya, saudara-saudaranya, semuanya. Anak mereka, Tuhan berkati.
Yuli, Tini Tuhan, Cilan sekeluarga, Paulo Tuhan, Helen Tuhan dan anak mereka, Rafael Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan juga berkati dan pelihara bagi Jimmy sekeluarga Tuhan bersama semua kami. Ya, pemeliharaan Tuhan akan sempurna atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu segala kesukacitaan. Bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan keselamatan. Menguatkanmu, dialah yang membangkitkan imanmu, dia juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Yesus Kristus, kami menerima semuanya ini. Karena itu mari kita berdoa bersama. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan